Kejadian ini saya alami pas mau pulang ke Sukabumi. Awalnya saya berencana pulang ke Sukabumi sore hari, namun teman saya Bram mengajak saya dan teman-teman kampus yang lain untuk nonton bareng. Saya sebetulnya ogah ikut, soalnya ingin cepat-cepat balik ke Sukabumi. Tetapi dia memaksa saya dan berjanji begitu selesai dia akan mengantar saya ke terminal. Ya sudah, saya pun akhirnya ikut saja menonton. Jam 11 malam, Bram menepati janjinya. Dia mengantar saya sampai ke terminal. Terlihat kondisi terminal saat itu sudah sangat sepi. Saya pun akhirnya mencoba mencari-cari bis tujuan Sukabumi. Tapi sepertinya malam itu aku cukup sial karena bis yang ke Sukabumi sudah tidak ada lagi. Sementara saya tidak bisa menunggu sampai besok pagi. Acara pernikahan kakak saya besok, saya pun akhirnya mulai menyesal ikut yang lain menonton. Tapi begitulah, penyesalan memang selalu datang terlambat. Lantas, saya pun memutar otak memikirkan opsi untuk bisa sampai ke Sukabumi. Malam itu udara terasa dingin. Saya pun tidak tahan ingin ke toilet untuk buang air kecil. Namun, sial kembali menghampiriku. Setelah dicari-cari sekian lama, aku pun tidak menemukan toilet. Ya sudah, terpaksa saya mencari pohon besar di pinggir jalan. Dan setelah melihat sekitar tidak ada orang, saya pun menuntaskannya di situ. Singkat cerita, setelah buang air kecil, tidak lama saya melihat sebuah bis. Nampak kondisinya gelap tetapi di dalamnya terlihat ramai. Dan saat mendekat ternyata bis itu menuju ke arah Sukabumi. Beruntungnya aku, gumamku saat itu. Dan tanpa pikir panjang lagi saya pun langsung naik ke dalam bis. Dan walaupun di dalamnya gelap, ternyata penumpangnya lumayan banyak. Lah, kenapa tadi saya tidak sadar ada bis ini ya? Dan kenapa lampunya tidak dinyalakan? Ah, mungkin lampunya rusak, pikir saya. Saya pun akhirnya memilih tempat duduk kedua di depan bagian kiri. Saya mencoba untuk tidur, namun ada yang membuat saya sangat terganggu di bis itu. Suara batuk seorang kakek ditambah lagi bayi yang terus menangis. Itu membuat saya sulit untuk tidur. Astaga, saya harus segera istirahat. Soalnya tidak elok kan kalau di pernikahan kakak nanti saya lelah. Tutukku saat itu. Namun syukurlah beberapa saat kemudian suasana kembali hening. Dan saya pun akhirnya tertidur. Namun tidak berapa lama di antara sadar dan tidur, saya mencium bau melati yang datangnya dari arah belakang. Dan karena penasaran, saya pun akhirnya membalikkan badan. Nampak ada seorang wanita yang terlihat seperti seorang sinden. Namun anehnya sejak tadi saya tidak menyadari ada wanita itu di sana. Sampai si wanita itu melihat saya juga sesaat mata kami saling menatap. Saya pun lantas membalikkan badan ke depan takut menyinggung wanita tersebut. Saya pun akhirnya menjadi tidak bisa tidur.
Dan anehnya sepertinya bis ini berjalan sangat lambat sekali. Bahkan suara mesinnya pun sepertinya tidak terdengar. Kondisinya sungguh-sungguh aneh. Dan lebih aneh lagi karena tiba-tiba jantung saya berdebar sendiri. Mendadak kendaraan berhenti, dan karena penasaran saya melihat apa yang terjadi. Ternyata tampak seorang pengendara motor sedang terduduk di atas aspal. Apa ada kecelakaan? Tanyaku dalam hati. Saya pun buru-buru turun dan menghampiri si pengendara itu untuk melihat apakah dia baik-baik saja. Pria pemotor ini kelihatannya seperti tukang ojek, dan wajahnya terlihat sangat pucat sekali. "Pak, tidak apa-apa, Pak?" tanya saya. "Kak, kamu hantu atau manusia?" jawabnya setengah tergagap. "Ada apa dengan orang ini? Apakah orang stres?" batinku. "Hah? Maksudnya apa, Pak? Tentu saja saya manusia," jawabku. "Kak, kamu sadar tadi naik apa?" tanyanya kembali sambil masih tergagap. "Ya naik bis lah, Pak. Kok pakai ditanya lagi? Kan bisnya hampir menabrak Bapak tadi," jawab saya. "Bukan. Tapi yang kamu naiki tadi adalah keranda mayat," ucapnya. Sontak aku pun merinding. Benar. Saya memang sudah merasa ada hal aneh dengan bis tadi, tetapi tidak terpikirkan hal-hal mistis. Dan alangkah terkejutnya saya saat saya membalikan badan. Bis itu sudah tidak ada lagi. Jadi pantas saja sejak tadi pada saat saya duduk tidak ada bunyi mesin dan kondisinya gelap gulita. Tukang ojek itu kemudian membawa saya ke warung di pinggir jalan. Dan akhirnya saya menenangkan diri di sana. Dan barulah saya tahu ternyata dulu di daerah situ pernah ada kejadian tabrakan antara mobil jenazah dengan bis. Dan kemudian kedua mobil tersebut masuk ke dalam jurang hingga menewaskan seluruh penumpangnya. Begitulah. Percaya atau tidak, suka atau tidak, mereka memang benar-benar ada dan hidup berdampingan dengan kita. Oh iya, satu lagi. Sebelum berpergian, hendaklah kalian sempatkan untuk membaca doa. Percaya atau tidak, diakui atau tidak, di dunia ini makhluk yang bernama manusia tidak hidup sendiri. Benar, ada makhluk lain yang hidup berdampingan dengan manusia. Meski tidak semua manusia memiliki kemampuan untuk melihat makhluk tersebut, tapi mereka benar ada. Lalu, bagaimana sikap kita jika kita berdiri di antara dua dunia, dunia nyata dan dunia gaib? Seperti tokoh dalam cerita horor penumpang terakhir di stasiun kereta ini. Akan tetap kuatkah iman dan kembali ke dunia manusia, atau bahkan terperangkap dalam dunia gaib yang mengerikan untuk selamanya? Di sini, keimanan kita sangat berperan.
kedekatan dan doa kepada Sang Maha Pencipta selalu menjadi penolong terbaik buat kita. Pada suatu siang, April tengah mengobrol dengan suaminya sambil menyetrika baju. "Kamu yakin gak mau aku antar?" tanya suaminya. "Sendiri aja gak apa-apa, Mas. Lagian kasihan anak-anak kalau kita berdua pergi," jawab April sambil memasukkan baju yang baru ia setrika ke dalam almari. "Jadi naik kereta?" April hanya mengangguk menjawab pertanyaan suaminya itu. "Terus kamu nunggu di mana? Kan kereta sampainya jam 3. Kantor mana ada yang buka pagi buta gitu? Yakin kamu mau nunggu di stasiun?" tanya suaminya. "Di stasiun kan pasti ada musola, Mas. Aku bisa nunggu pagi sambil istirahat di sana. Biasanya kalau terjepit waktu dan keadaan seperti saat ini juga pasti nunggunya di musola kan?" April terus berusaha meyakinkan suaminya kalau dia akan baik-baik saja meski pergi seorang diri. "Oh, ya udah kalau udah mantap begitu. Berarti nanti malam aku antar ke stasiun aja ya." "Iya, terima kasih ya, Mas." Obrolan mereka terhenti sampai di situ. Singkat cerita, malam harinya April diantar suami dan kedua anaknya sampai stasiun. Kereta sudah mulai bergerak. April sempat melambaikan tangan ke arah keluarga kecilnya sebelum laju kereta semakin kencang. Menjadi seorang wanita karir, April memang sering melakukan perjalanan seorang diri seperti saat ini. Keadaan yang mengajarinya untuk menjadi mandiri. Bukannya tidak mau diantar oleh suaminya, tapi pikiran April lebih tertuju ke anak-anak. Ia tidak tega membiarkan mereka di rumah sendiri tanpa orang tua. Suara dalam kereta sangat hening. Hampir tidak terdengar aktivitas dari penumpang selain suara laju kereta. Terlihat sebagian ada yang langsung memilih untuk memejamkan keduanya. Sebagian terlihat ada yang asik dengan lamunan. Dan sebagiannya lagi, termasuk April, mereka memilih membuka HP untuk menghabiskan waktu di perjalanan yang cukup panjang. Lama larut dengan HP-nya yang ada di dalam genggamannya, rasa kantuk mulai menghampiri, dan April segera menyimpan benda pintar itu ke dalam tas lalu menyandarkan kepalanya dengan mata terpejam. Namun tidak berapa lama kemudian, sekelebat mata April seperti melihat ada bayangan aneh di luar sana. Tapi kemudian ia lebih memilih untuk mengabaikannya. Ia berkila, mata yang mengantuk tidak bisa dimintai pertanggungjawaban dalam penglihatan. Pukul 2:30, cukup lama April terlelap. Sembari membetulkan posisinya, dia mengedarkan pandangannya dan melihat penumpang sudah banyak berkurang. Terlihat bangku-bangku kosong tanpa penghuni. Dan sebentar lagi giliran April yang akan mengosongkan bangkunya. Bersiap untuk turun, sekali lagi ibu dua anak itu mengedarkan pandangan ke sekitar tempat duduk takut ada yang tertinggal. Kereta pun berhenti. April dan beberapa penumpang bergegas untuk turun. Namun tersisa entah berapa orang dan entah ke arah mana mereka bergerak. April tidak begitu memperdulikan. Langkahnya mantap mencari keberadaan musola di stasiun itu.
Sampai tidak berapa lama kemudian dia langsung melihatnya. Sebuah musola dengan besar yang lumayan terlihat jelas oleh kedua matanya. Sepi. Tapi April maklum mengingat hari memang masih pagi buta. Lantas, ia bergegas menuju kamar kecil dan kemudian mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat tahajud. April merasakan kehadiran beberapa orang yang melakukan sholat di musola itu. Mungkin beberapa penumpang yang naik kereta bersamaku tadi, pikirnya tanpa menoleh ke arah mereka. Selesai melaksanakan sholat tahajud, April larut dalam doa. Dia memang termasuk wanita alim yang selalu berusaha untuk mendekatkan diri pada Sang Halim. Jarum jam terus bergerak. April mulai mendengar suara-suara yang menandakan adanya aktivitas pagi. Suara tawa anak-anak yang bercanda ria dibarengi gemercik air begitu jelas terdengar. Lama April menunggu. Jika memang ada, dia berharap di musola itu bisa ikut melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun saat kesadarannya datang, dia tidak lagi mendengar suara tawa anak-anak dan gemercik air seperti sedang berwudu. Lantas, kemana perginya anak-anak itu? April menoleh ke belakang. Senyap. Lantas, kapan dan kemana perginya orang-orang yang tadi melakukan sholat bersamanya? Kenapa kini yang tertinggal hanya kesenyapan dan dia seorang diri? Menyadari kesendiriannya dan bulu kuduk yang meremang, April bergegas melakukan sholat subuh. Dan setelah selesai, dia memutuskan secepatnya meninggalkan tempat itu dan keluar dari stasiun. Sepi. April tidak melihat siapapun di sana. Tapi matanya menangkap ada yang aneh. Dia melihat ada nenek-nenek yang membawa kayu bakar di pagi buta. Di antara gerbong-gerbong kosong, nenek itu terus berjalan yang membuat darahnya terkesiap. Dan saat itu juga dia berpikir bahwa nenek itu bukan manusia biasa. Lagi pula, mana mungkin seorang nenek renta yang langkahnya terseok mencari kayu bakar di pagi buta. Dan seperti tersadar ada yang menatapnya lekat. Perlahan nenek itu menggerakkan kepalanya, memalingkan wajah menatap ke arah April. April terhenyak. Ia pun langsung membuang pandangannya dari si nenek sebelum melihat wajah itu secara sempurna. Langkahnya bergegas menuju pintu keluar. Namun sial, gembok pintu gerbang masih terkunci, yang artinya April belum bisa keluar. Akhirnya, sendiri dia berbalik melewati lorong yang senyap mencari keberadaan penjaga stasiun. Sementara angin dingin yang berhembus menyentuh kulit makin memperkuat suasana horor saat itu. Bahkan April seperti tidak merasakan langkah kakinya lagi. Kedua lutut terasa lemas, namun langkah kaki seperti tetap berjalan di tempat. Tidak berapa lama kemudian nafas April terasa lega. Saat dari kejauhan dia melihat ada seseorang yang tengah tertidur di bangku tunggu penumpang. Pak, permisi. Suara April pelan tapi berhasil membangunkan bapak penjaga. Iya bu, ucap penjaga terkejut melihat April tiba-tiba ada di depannya. Saya mau keluar pak, tolong bukakan pintunya ya, pinta April. Oh iya, jadi masih ada penumpang ya? Maaf, saya tidak melihat.
Tadi saya kira sudah habis penumpangnya, jadi pintu langsung saya kunci, ucap penjaga itu sambil bergegas melangkah menuju pintu keluar. Oh, itu mungkin karena saya tadi langsung ke musola. Di sini sepi sekali ya, Pak, ucap April sambil menjajari langkah penjaga itu. Di sini memang sepi, Bu. Tiap hari ya begini, penjaga pintu berucap sambil berusaha membuka kunci gembok. Pintu keluar berhasil dibuka. April pun merasa lega dan menarik nafas panjang. Tidak lupa sebelum pergi dia mengucapkan terima kasih kepada penjaga itu. Terima kasih ya, Pak, ucap April. Sama-sama, hati-hati, Bu, balas sang petugas. Iya, Pak, sekali lagi terima kasih ya, ucap April dengan sedikit menoleh ke belakang. Namun, alangkah terkejutnya April ketika menyadari bahwa suara masih terdengar dekat, tetapi wujud penjaga itu sudah jauh di ujung lorong sana. Terlihat ia berjalan bersama nenek pembawa kayu bakar, dan perlahan kepala mereka memutar ke belakang hendak menatap ke arah April sambil terkekeh. Begitulah, itu adalah salah satu pengalaman yang paling menyeramkan yang pernah April alami. Namun ia tidak pernah kapok, karena ia percaya Tuhan akan selalu menjaganya.